Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma, NIM 1913110933, Program Studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Analisis Wilayah dan Tata Ruang, yang dimana saya di sini mengambil materi pada pertemuan kelima dengan judul tema Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan jangka panjang, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Di sini juga Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mempunyai 3 isu strategis, yaitu 1. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang terbagi menjadi 2, yaitu Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan 1. Wawasan nasional dan ketahanan nasional. Yang kedua, perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil implikasi pengkajian penataan ruang. Yang ketiga, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Yang keempat, keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Yang kelima, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang keenam, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang ketujuh, rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Dan yang kedelapan, rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman untuk 1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta antar sektor. Yang kelima, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang ketujuh, penataan ruang wilayah nasional. Yang kedelapan, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dijadikan sebagai acuan
untuk pembangunan jangka panjang. Lanjut, jangka waktu perencanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional adalah 20 tahun. Selama 5 tahun sekali, maka akan dilakukan peninjauan. Rencana tata ruang wilayah nasional memuat 1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Yang keempat, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor. Yang kelima, penetapan lokasi untuk fungsi ruang investasi. Yang keenam, penetapan ruang wilayah nasional. Yang ketujuh, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kedelapan, kebijakan dan strategi penataan ruang untuk wilayah nasional. Yang kesembilan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang wilayah nasional memiliki akses pelayanan perkotaan, pusat pertumbuhan wilayah ekonomi, kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan jangkauan pelayanan jaringan sarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Struktur pola ruang struktur pola ruang wilayah nasional memiliki 3 bagian, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis nasional, dengan tujuan yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah nasional mewujudkan beberapa hal, di antaranya 2. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang ketiga, keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang keempat, keterpaduan dan pemanfaatan ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi. Yang kelima, keterpaduan dan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang keenam, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi wilayah nasional
bagi wilayah nasional akan mengalami peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.